Halo teman-teman semua, yuk kita bikin yang lagi viral tuh. Endes, rasanya enak, tampilannya juga cantik. Kromboloni. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Ikut bahan-bahan yang dibutuhkan ada 250 gram terigu protein tinggi, kemudian ada 125 ml susu cair full cream ya, kemudian ada 30 gram gula pasir, ada 100 gram mentega korspet atau margarin korspet, kemudian ada 20 gram margarin, di sebelahnya ini ada garam setengah sendok teh atau sekitar 4 gram, kemudian 1 butir kuning telur, kemudian 3 gram ragi ya. Selanjutnya kita akan olah bahan-bahan ini. Pertama kita akan aktifkan dulu raginya, ini 125 ml susu cair, kita tambahkan dengan 35 gram gula pasir dan 3 gram ragi instan ya. Kemudian kita aduk sampai merata. Aduk sampai dia rata. Lalu kita diamkan sampai dengan 10 sampai dengan 15 menit ya. Tutup ya, diamkan sampai dengan 10 menit. Kita akan melangkah ke step selanjutnya. Kita lihat, cek ya, ragi yang tadi kita aktifkan ternyata aktif banget, sudah berbuih dia ya. Lanjut kita akan mulai membuat pastrinya. Pertama kita masukkan dulu tepung terigu 250 gram, kemudian bolongin tengahnya ya, kita masukkan raginya sampai habis raginya, masukkan telur, baru kita akan mix. Selanjutnya kita akan mixer ya biar tercampur rata. Biskuit satu dulu, margarin dan garam. Nah, taruh dulu ke atasnya, kita simpul dulu biar gampang. Akan rest sampai dia mengembang 2 kali lipat. Dia tidak perlu terlalu halus dan kalis sekali ya, karena nanti kita akan gilas lagi dengan korspetnya. Kita diamkan dulu ya selama lebih kurang 25 menit sampai dia ngembang 2 kali lipat. Tutup saja dengan lap bersih ya. Oke, kita cek ya, sudah ngembang 2 kali lipat. Nah, setelah mekar 2 kali lipat, kita keluarkan dari baskomnya, kemudian kita beri sedikit tepung supaya tidak menempel di tangan, lalu kita akan gilas ya, dipipihkan dikira-kira saja setipis maksimal 5 mili, minimal 3 mili. Kemudian nah ini korspetnya atau margarin korspetnya boleh dicairkan dalam keadaan cair ya, seperti mentega atau margarin biasa, kemudian dioleskan di atas adonan croissantnya, adonan croissantnya boleh, atau kita seperti ini saya pipihkan dulu di dalam plastik, kemudian setelah dipipihkan tipis saya simpan di dalam chiller sampai dia mengeras bentuk lempengan seperti ini, kemudian saya keluarkan lalu diletakkan di atas adonan croissant.
Kita letakkan di atas adonan croissantnya itu ya, lalu kita tutup. Nah ini semua harus menutupi. Kalau nggak nyampe ya disampai-sampein ya, ditekan-tekan supaya dia melebar. Nah kemudian bagian ujungnya juga kita tutupkan nanti. Kalau misalnya ujungnya terlalu panjang banget, boleh dipotong-potong seperti saya ini, kemudian taruh di bagian yang nggak ketutupnya. Ini nanti yang penting pada saat menggilasnya nanti bisa tergilas rata ya. Nah setelah ini namanya lipatan single. Setelah ini mau dimasukkan dulu ke dalam chiller selama 25 menit juga boleh, baru nanti dibentuk adonan, baru nanti kita bentuk croissantnya boleh. Tapi ini saya melakukan dengan cara yang langsung saya kerjakan ya. Jadi lipatannya single, tapi saya ulang sampai dengan 4 kali sehingga mendapatkan lipatan yang harusnya sudah berlapis. Nah ini setelah tadi diisi, langsung saya tipiskan supaya dia benar-benar menyatu ya antara tadi korspetnya sama adonan rotinya, adonan croissantnya. Nah ini kita lebarkan terus sampai dia lebar tetapi menteganya tadi nggak keluar. Nih terus aja kita buat sampai lebar. Kalau dianggap cukup lebarnya, kalau belum, nah ini kan tadi bagian yang tambel-tambelannya tadi nih, kita satukan lagi nih, supaya dia benar-benar nyatu dengan korspetnya ya. Apa deh? Dia pakai dua buku aja. Nah ini setelah itu kita lipat lagi seperti tadi, seperti pada saat kita melipat ada isinya, cuma bedanya ini nggak ada isinya. Nah setelah itu kita gilas lagi seperti tadi tapi posisinya dibalik. Nah kalau tadi dia vertikal ya, yang bagian panjangnya ke atas bawah, yang bagian lebarnya ke kiri kanan. Sekarang justru yang bagian panjangnya ke sisi ke kiri kanan ya, dibalik saja. Nah kita tipiskan kembali sampai tipis sekali seperti tadi ya. Ini kita ulangi sampai dengan 4 kali. Ini setelah tipis kita pipihkan, kemudian nanti setelah dapat hasil yang pipih dengan ketebalan setengah senti atau 5 mili, kita ulang lagi dilipat seperti pertama. Nah, agak susah ya, dia semakin berat, semakin lama dia akan semakin berat. Lebih baik pakai rolling pin yang besar yang seperti alu untuk menumbuk itu ya, ada rolling pin yang berat. Nah tapi juga nggak bisa terlalu ditekan banget, kalau ditekan banget nanti keluar mentega yang tadi kita masukin karena dia pasti belum begitu menyatu ya. Nah, masih belum juga ya guys, dia masih tebal sekali. Nih. Nah setelah dianggap tipisnya pas ya, kita lipat lagi, lipat kembali. Sudah itu kita pipih, dibalik lagi posisinya, kemudian kita pipihkan lagi, diulangin ya dari pertama kita membuat tadi sampai dengan yang keempat kali ya, dia dipipihkan, dilipat, kemudian dipipihkan lagi dengan posisi yang dibalik. Kalau tadi yang panjang atas bawah, kemudian
yang bagian panjangnya ke kiri ke kanan, dibalik seperti itu. Nah, ini lipatan yang terakhir. Ini gilasan yang terakhir, gilasan yang keempat ya. Kita pipihkan sampai ketebalan maksimal 5 mili atau setengah senti. Kemudian kita lipat seperti pertama tadi, lalu kita pipihkan agar menyatu. Bagian atas bawahnya ini kita pipihkan supaya dia menyatu. Kalau dirasa akan lengket, kita beri tepung lagi. Nah, setelah itu kita rapikan kiri kanannya, atas bawahnya dengan cara kita padat ya. Nah, kanan kirinya kita rapikan supaya membentuk garis yang semaksimal mungkin lurusnya, ratanya. Kemudian ketebalannya juga dibuat semaksimal mungkin sama tebalnya. Nah, setelah rapi ini kita akan wrapping. Ini belum. Jadi kiri kanannya, atas bawahnya sebisa mungkin, semaksimal mungkin rapi supaya nanti gampang pada saat penggilasannya. Tebelnya juga harus sama, sebisa mungkin, semaksimal mungkin rapi, sama, rata. Lalu kita wrapping. Setelah di wrapping ini nanti kita simpan di chiller lebih kurang setengah jam. Kenapa mesti di chiller? Untuk menahan dia mekar, yang terlalu mekar kopong gitu ya. Nah, ini kita taruh di chiller, dia nanti akan mekar, tapi nggak mekar yang mekar-mekar banget, dia tetap padat meskipun mekar. Nah, selesai, ini kita chiller dulu ya selama 30 menit. Nah, setelah di chiller 30 menit, ini hasilnya. Setelah itu kita keluarkan, ini kondisinya sudah lembut, dia sudah mengembang, tetapi nggak ngembang yang gasnya terlalu banyak ya, karena tadi kita taruh di chiller. Dan sudah kita bolak-balikin, kita lipat-lipat terus ya, jadi dia posisinya memadat nih. Nah, mari kita lanjutkan untuk menggilas lagi setelah di resting di dalam chiller selama 30 menit. Ini kondisi adonan kuasongnya ya, kondisi pastrinya sudah lembut, nggak terlalu mulur-mulur, dia sudah lumayan lembut ya, nggak terlalu narik-narik lagi ya, nggak terlalu kayak karet banget lagi. Ini adonannya sudah mulai enak digilasnya, nggak kayak tadi yang berat banget. Nah, ini karena tadi kita sudah rapikan sebelum dimasuk ke chiller, jadi kita nggak terlalu berat lagi untuk menggilas gilasan akhirnya ya, nggak terlalu berat banget lagi, tinggal ditarik ke kiri ke kanan, tarik lagi ke arah yang lainnya, arah yang berlawanan. Yang penting nanti tebelnya ini sama rata, usahakan tebelnya sama rata, jadi nggak bisa ditentuin mau dapatnya lebar berapa kali berapa ya, karena patokannya tebel aja, tebelnya antara 3 sampai dengan 5 mili ya. Jadi itu nanti hasil lebar panjang kali lebarnya berapa. Nah, setelah gilasannya rapi, sudah didapat ketebalan yang diinginkan, sudah dirapiin kiri kanannya, atau mau dirapiin nanti di kelebihannya juga boleh. Lalu kita gulung ya, sambil gulung ini sambil kita padatkan. Kalau nanti nggak dipadatkan, atau boleh juga nanti ujungnya itu dioles dengan
eh, coating telur dan susu gitu boleh ya, supaya dia nggak terbuka nantinya. Ini tadi saya nggak oles, nggak sempet saya oles. Nah itu kan dia terbuka tuh bagian bawahnya tuh. Nah boleh ditekan-tekan. Nah setelah itu kita akan potong-potong. Kalau dirasa kurang lebar, teman-teman boleh dibagi dua kemudian disambung ya. Tapi karena ini pastry-nya kita buat sendiri, baru kita buat, nanti dia akan mekar. Jangan terlalu besar-besar juga ya, nanti dia akan mekar-mekar juga. Selesaikan potongannya ya sampai habis. Boleh dibagi, ada yang lebih lebar, ada yang lebih sedikit. Pada bagian ujung-ujungnya kita sipan. Nih udah cakep ya jadinya. Kemudian kita olesin loyang. Setelah dioles, kemudian adonan kromboloninya sudah bisa kita cetak, kita taruh di loyang, kemudian dimasukkan ke dalam ring cutter yang bulat ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, pakai kertas roti yang bulat-bulat aja, yang biasa kita buat bikin roti yang bulat-bulat ya, nggak apa-apa, dia juga nggak akan melampaui itu kok nanti. Yang penting ada ganjelannya gitu. Tapi nanti pada saat proofing dia kan akan mekar tuh, akan naik-naik, kita tinggal tekan ya, nanti akan ada prosesnya. Nah sekarang kita akan proofing. Nih saya ring cutternya saya ini set, jadi nggak ring cutter yang sama semua ukurannya, jadinya ada yang besar ada yang kecil, dan ini juga jumlahnya nggak banyak. Teman-teman kalau punya memang ring bulat yang buat bikin roti itu malah bagusan ya. Nah ini dia tuh ya, dioles, jangan lupa dioles bagian loyang, alas loyangnya. Kita oles semua sampai selesai. Setelah selesai, diatur di atas loyang dan diberi ring cutter, kita rapiin, baru kita tutup. Nah kita tutup, diamkan lebih kurang 2 jam ya gitu. Nih ya, dia setelah 2 jam jadinya dia mekar-mekar ya. Ini kita siap panggang, mekar dia ya. Kondisinya kalau dia naik, tekan dengan jari supaya dia ke dalam ya. Nah lalu kita oles bagian pinggirnya, bagian atasnya. Ini dia kondisi yang kurang apa namanya, nanti kalau teman-teman bagian ujungnya jangan lupa ditekan atau diberi ini ya, coating ini, supaya dia lebih melekat, jadi nggak kebuka. Selesai, siap dipanggang. Nah dipanggangnya ini di api yang cukup besar ya, dia 200 api atas bawah. Sekitar kalau di oven saya ini tadi saya manggangnya sekitar 20-an menit ya. Kalau ovennya teman-teman disesuaikan saja. Cantik kan hasilnya? Cantik sekali. Tuh, selanjutnya tinggal kita isi. Tuh, cakep kan? Tuh, bawahnya cakep, kromboloninya jadi, tinggal kita isi ya. Nih, cara mengisinya kita lubangin dulu, kita buat lubang 2 atau 3 lubang ya pada bagian atas. Kemudian kita masukkan coklat yang sudah kita siapkan, dimasukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag yang diberi spuit bulat bawahnya ya, atau misalnya nggak ada ya bisa dilangsungin aja kok bisa.
Tara, kromboloninya cantik banget ya. Ini sudah kita isi coklat ya. Selain coklat, kalau yang suka buah boleh selai-selai buah. Kemudian bagian lubang-lubangnya tadi ditutup aja sesuai selera ya. Aku cuma adanya coklat yang berwarna coklat. Setelah itu coklatnya kita taburi bisa dengan kacang pistachio. Aku cuma punya ada kacang tanah dan meses. Selamat mencoba.